Oke kawan, balik maneh nek emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Tujuan kita kali ini ada bibit dari cangkokan. Bibit ini jenis dari cherry yang baru saja kita lakukan pemotongan pada indukannya. Bibit cherry ini baru saja kita lakukan pemotongan pada tanaman indukannya. Dan kita telah melakukan pemotongan juga di cabang-cabang dari tanaman bibit tanaman cherry ini. Ini telah kita potong, tadinya panjang percabangannya, dan kita potong karena nanti pun kalau memang tanamannya kita tanam kembali sebagai bibit baru agar tidak cepat mengering ataupun membusuk sebelum perakarannya bisa menyerap nutrisi dari media tanam yang kita gunakan. Jadinya akan kita pangkas terlebih dahulu pada percabangan-percabangan yang masih ada. Kita sisakan beberapa mata tunas pada setiap cabang yang ada pada bibit tanaman ini. Bisa kawan-kawan lihat, semuanya kita potong pendek, dan kita pada beberapa cabangnya kita buang juga daun-daunnya, tetapi yang di bagian atas ini kita biarkan saja untuk mengindikasikan, untuk melihat nanti daun-daunnya masih tetap hijau ataupun akan menguning dan rontok. Jadi kita tidak perlu melihat perakarannya lagi, kita cukup melihat daun-daunnya apakah nantinya akan menguning dan rontok ataupun tidak. Kalau daun-daunnya rontok, tak mengapa, karena memang mudah-mudahan nanti bisa tumbuh tunas-tunas baru pada setiap mata tunas yang masih tersisa. Dan di bagian bawahnya juga kita potong-potong cabang-cabang yang ada. Tadinya banyak sekali cabang-cabangnya di bagian bawah, tetapi kita habiskan karena kita akan memfokuskan terlebih dahulu pertumbuhan cabang yang di atas ini. Dan di sini kita telah mempersiapkan
plastik bekas yang sudah terisi oleh media tanam. Ini telah terisi media tanam dan ini campuran dari kompos dan juga tanah. Perbandingannya 1:3. Komposnya 1 bagian dan tanahnya 3 bagian. Kenapa tidak kita pakai full kompos? Karena nantinya perakaran dari tanaman ini atau bibit yang baru saja kita lakukan pemotongan ini, walaupun perakarannya sudah bisa menyerap nutrisi, nantinya perakarannya juga kemungkinan akan sedikit membutuhkan nutrisi karena memang perakarannya belum terlalu banyak. Dan ini tadinya kita pakai botol bekas air mineral, lalu kita lakban, kita belah. Setelah kita masukkan media tanamnya, barulah kita lakban. Cara ini sangat mudah agar kita tidak repot-repot saat memasukkan media tanamnya. Sebelum kita tanam, kita akan lepas terlebih dahulu botol air mineralnya, barulah kita masukkan ke dalam media tanam. Langsung saja kita lakukan membuka botol bekas air mineralnya. Kita buka terlebih dahulu lakban yang kita pakai untuk merekatkan botolnya. Kita lepas. Cukup kita lepas saja di bagian yang dulunya kita potong bagian botolnya, dan setelah lakbannya terpotong baru kita ambil botol bekas air mineralnya. Di sini kita melihat sudah banyak sekali perakaran yang tumbuh. Bisa kawan-kawan lihat, perakarannya sudah lumayan cukup banyak. Dan perakaran di bagian sini sudah berwarna coklat. Ini pertanda bahwa perakarannya sudah mulai menua. Dan di bagian bawahnya juga banyak sekali akar-akar yang masih berwarna putih ini. Ini akar-akar serabut yang baru tumbuh. Langkah selanjutnya tinggal kita masukkan saja di media tanam yang telah kita sediakan ini. Kita masukkan terlebih dahulu. Kayak begitu. Kayak begini. Kita masukkan kayak begini terlebih dahulu, karena di bagian atasnya memang kita sengaja tidak langsung penuh media tanamnya. Setelah kita masukkan bibitnya, barulah kita tambah lagi media tanamnya. Dan di bagian atasnya ini kita pakai tanah yang di bawah dari pohon bambu. Ini tanah berpasir. Tinggal kita masukkan hingga
di atas dari perakaran yang tumbuh ini, bagian paling atasnya kita tutup mungkin segini agar nanti bisa kuat tanamannya. Tinggal kita masukkan saja dan kita tegakkan. Bibit yang sedang kita lakukan penanaman ini. Baru kita tekan setelah terlihat penuh. Kita tekan di samping-samping dari batangnya agar perakarannya nanti juga bisa merekat pada media tanam yang baru saja kita gunakan untuk menanam tanaman ini. Sekiranya cukup, barulah kita lakukan proses selanjutnya. Setelah memang media tanamnya sudah cukup kayak gini, langkah selanjutnya tinggal kita siram saja. Di sini kita telah menyiapkan air dan kita memakai bawang merah dan juga bawang putih untuk menyiram tanaman yang baru saja kita lakukan penanaman ini. Tujuan dari kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih, fungsi dari bawang merah yaitu untuk kita pakai sebagai zat CPT auksin untuk merangsang perakaran barunya, dan fungsi dari bawang putihnya yaitu sebagai antibakteri sehingga media tanamnya terhindar dari bakteri-bakteri yang bisa merusak perakaran dan juga batang dari bibit ini. Dan kita cukup lembab saja saat melakukan penyiraman ini. Setelah prosesnya selesai, kita letakkan terlebih dahulu bibitnya di tempat yang teduh terlebih dahulu. Setelah sekiranya bibitnya sudah mulai tumbuh tunas-tunas barunya, barulah kita kenalkan dengan sinar matahari pagi terlebih dahulu. Ya, sekiranya cukup karena memang kita menanamnya saat ini cuma satu. Kita cukupkan saja video kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tanaman ini kita taruh di samping dari tanaman pisang
dan ini cuma terkena sinar matahari saat pagi.